Sobat Properti, ketemu lagi di Rina Properti. Kali ini yang spesial banget, aku nggak akan nge-review rumah, ruko, tanah, enggak. Karena aku mau nge-review PGS atau Pusat Grosir Solo. Tempat yang sudah terkenal banget di Solo Raya. Pusatnya untuk jual beli kulaan. Nah, di Solo ini. Karena sekarang PGS ngeluarin PGS wajah baru, versi baru. Buat yang penasaran, tonton sampai selesai ya untuk tahu PGS wajah baru versi yang lama nih. Yuk ikutin aku. Sobat Properti bisa lihat kan, ini adalah PGS versi lamanya. Nanti ke depannya PGS ini akan dirombak total fasadnya menjadi versi PGS wajah baru yang temanya yaitu modern klasik tapi Solo banget. Buat penasaran, lihat slideshow berikut ini nih. Sobat Properti bisa lihat di bawah ini. Nah, ini adalah termasuk basementnya ya Sobat Properti. Di atas basement itu sudah ada yang namanya ground floor. Jadi PGS ini ada 4 lantai. Basement, ground floor, lantai 1, lantai 2, yang terakhir yaitu rooftopnya. Kemudian penasaran seperti apa sih wajah barunya? Yuk nanti aku kasih lihat sempalan dari kios-kios wajah barunya. Nah, kita pindah lokasi lagi nih di bagian yang tempat parkiran mobil-mobil dekat dari situ. Sobat Properti bisa lihat di bagian bawah. Nah, ini adalah lantai basementnya. Di PGS wajah baru, di lantai basementnya semuanya akan dirubah menjadi food and beverage only. Dan kedepannya akan dijadikan atau dipasarkan sebagai pusat kuliner dan oleh-oleh khas Solo. Nantinya untuk parkiran mobil dan motor sudah disediakan dengan kurang lebih ada 500 lot parking lot untuk mobil dan 350 lot untuk parkiran motor. Dan untuk bis, nah deket dari sini sudah disediakan untuk parkiran bisnya nih Sobat Properti. Dari basement yang untuk food and beverage kita ke atas, nah ini adalah bagian dari premiumnya atau disebut sebagai ground floor. Pembelian ground floor-nya menggunakan sistem NUP atau nomor urut pemesanan. NUP ini kurang lebih 5 juta untuk bookingnya ya Sobat Properti. Nantinya hanya di ground floor ini yang menggunakan sistem NUP. Lantai 1 dan 2 nanti tidak menggunakan NUP. Manfaatnya apa aja sih Sobat Properti yang menggunakan NUP? Yaitu nomor 1 akan mendapatkan ekstra biaya sewa. Pilihan masa sewanya ada 3 nih Sobat Properti. Untuk 5 tahun, 10 tahun, dan 20 tahun langsung loh. Harganya nanti start from 500 jutaan masih bisa nego ya. Kemudian itu untuk 5 tahun, 800 jutaan itu untuk term 10 tahun dan 1,3 miliar untuk term 20 tahun. Harganya sepertinya pricey ya, tapi coba deh kita breakdown. Untuk yang 500 jutaan itu untuk 5 tahun kurang lebih setahunnya 100, dan kalau di breakdown lagi per bulannya sekitar 8 jutaan. Itu pun masih bisa nego loh Sobat Properti. Untuk yang term tengah deh sekitar 10 tahunan itu nanti 800, dan itu ada bonusnya ya. Untuk yang Sobat Properti ambil 5 tahun, bonusnya ada bonus sewa 6 bulan atau setengah tahun. Sobat Properti yang membeli untuk term 10 tahun dapat bonus 1 tahun sewa. Jadi nanti bayar 10 tahun, sewanya 11 tahun.
Sedangkan untuk yang 20 tahun bonus sewanya 2 tahun dong tentunya. Jadi bayar 1,3 M untuk 22 tahun. Itu kalau dihitung-hitung ya, sewanya per bulan hanya sekitar 4 jutaan. Bayangin sobat properti, sekarang per bulan 4 juta sampai 20 tahun lagi itu harganya cuma 4 jutaan per bulan. Sangat worth it loh kalau beli. Sistem NUP ini berlaku sampai akhir tahun ini ya sobat properti, jadi buruan deh karena harganya akan naik setelah sistem NUP ini closed ya. Dan kemudian, nah NUP ini tidak bisa milih tempat loh sobat properti, jadi nanti NUP-nya itu yang terbanyak dan tercepat. Jadi misalnya nih sobat properti beli untuk 4 kios nih ya, jadi dapat 4 NUP. Nanti ada juga orang lain yang akan beli 4 kios atau 4 NUP. Nah itu nanti yang milih adalah yang paling cepat duluan nih. Siapa? Jadi dia bisa milih spot-spot tempat mana yang akan dibeli. Itu sistem yang berlaku di ground floor ini menggunakan NUP dan kemudian tidak bisa pilih tempat, tapi bonusnya mendapat ekstra masa sewa dan kemudian bonus lainnya yaitu mendapatkan fasilitas modal kerja up to 500 juta ya. Tentunya syarat dan ketentuan berlaku nih sobat properti. Yuk, selain itu kita lanjut ke lantai 1 dan lantai 2-nya. Ada di lantai 2 dari PGS-nya. Sobat properti bisa lihat di belakang aku sudah ada masjidnya. Fasilitas lain yaitu sudah ada toilet atau kamar mandi juga di setiap lantainya ya. Dan untuk aksesnya sendiri bisa menggunakan eskalator ada, lift ada, dan kalau sobat properti pengen olahraga nih bisa menggunakan tangga manual. Yuk aku kasih lihat bentukannya nih, kios yang baru yang sudah di makeover oleh manajemen PGS yang baru. Di belakang aku nih sobat properti bisa lihat yaitu kios-kios PGS yang versi baru yang sudah diperbarui dengan bentuk fasad yang jauh lebih estetik ya. Sudah ada ornamen-ornamen di bagian atasnya, kemudian sudah lebih canggih menggunakan rolling door untuk kios-kiosnya sendiri. Nah, di lantai D1 dan kedua ini tidak ada sistem NUP, jadi sobat properti bebas memilih lokasinya, tapi tidak ada perpanjangan masa sewa atau bonusannya tadi ya seperti yang di ground floor, dan juga tidak ada modal bisnisnya atau fasilitas modal bisnisnya nih sobat properti. Kemudian, nah yang dulunya sistem PGS ini terkenal sebagai konveksi ya atau fashion batiknya, sekarang dirubah all merchant bisa masuk. Jadi dari ground floor atau lantai dasar, lantai 1 dan lantai 2 semua merchant bisa masuk. Mau merchant misalnya HP, kemudian aksesoris HP, makanan khusus di food and beverage di lantai basement ya. Kemudian mau batik-batik masih bisa. Kemudian aksesoris bisa. Apapun all merchant diterima di PGS ini karena memang nantinya akan dipusatkan sebagai pusat kuliner dan pusat oleh-oleh Solo plus semacam toko serba ada. Jadi kalau sobat properti nyari apapun di PGS ada karena disediakan all merchant boleh masuk nih sobat properti. Harganya nih sobat properti di lantai 1 dan lantai 2 yang tanpa NUP start from 400 jutaan pun masih bisa nego loh, dan 400 jutaan itu untuk 5 tahun. Tapi tidak ada bonus sewa dan juga tidak ada fasilitas modal kerjanya ya sobat properti. Tapi semua kios, semua tenan mendapatkan bonus-bonus lain, yaitu nomor 1, pendampingan ekspor. Jadi nanti diajari itu bagaimana cara ekspor, cara branding semua tenan yang ada di PGS. Kemudian juga nanti ada
sistem marketplace-nya. Untuk lebih jelasnya lagi, nanti aku akan kasih spesial karena ini belum pernah ada di Arena Properti sebelumnya, yaitu kita akan ngobrol-ngobrol dengan co-manager dari PGS ini nih Sobat Properti. Buat Sobat Properti yang pengen invest nih, bisa beli titip ke pihak manajemen. Jadi, misal Sobat Properti beli 1 kios maupun lebih, bisa dititipkan ke pihak manajemen PGS untuk disewakan ke merchant atau pedagang-pedagang yang pengen bisnis di PGS ini. Kemudian, untuk jam operasionalnya nih, PGS buka dari pukul 9 pagi sampai 5 sore. Tapi kedepannya, khusus untuk lantai basement sebagai pusat kuliner, akan di-extend dari jam 9 pagi hingga 9 malam. Puas kan kulinerannya? Nah, yang spesial banget nih Sobat Properti, aku udah ditemani sama Mbak Yeni sebagai co-manager dari PGS ini. Kita bisa tanya-tanya langsung ke beliau ini tentang PGS secara lebih detail. Oke, siang Mbak Yeni. Hai, gue Jimbarin. Yang aku mau tanya nih, nomor 1, bedanya PGS yang lama dengan PGS wajah baru ini apa sih Mbak? Oke, mengenai perubahan konsep yang di PGS ini, dia ada mengusung 5 poin. Salah satunya yang pertama dari bentuk arsitekturalnya. Nanti arsitekturalnya akan kita revitalisasi dari konsep yaitu Solo klasik disentuhin dengan seni modern, itu yang pertama. Jadi dirombak total nih Mbak? Iya betul, jadi depannya itu nanti kita kasih sentuhan modern-modernnya, ada klasik-klasiknya. Terus yang kedua kan destinasi destinasi belanja wisatawan. Letaknya yang strategis, dia terletak di tengah-tengah kota Solo, yang terletak 5 menit lah dari Cagar Budaya. Ada Keraton Solo, ada Benteng Vastenburg, terus ada kantor BI, kantornya pemerintahan kota Solo kan juga dekat seperti itu. Selain itu dia terletak di jalur transportasi yang sangat mudah. Jadi dilewatin jadi masuknya gampang. Iya betul. Ada bis BST dilewatin. Untuk kereta api Uap Jolodoro dilewatin juga. Batik Werkudara juga lewat di depannya. Nah seperti itu. Lah, yang kedua setelah sebagai destinasinya itu nanti dia menjadi salah satu. Ini kan didukung dengan programnya pemerintah. Mbak Yeni, ini aku tertarik banget nih ya. Yang tadi ada yang namanya pendampingan ekspor dan juga sistem digitalisasi ya. Betul. Karena semua kayak semua online, toko offline kadang beberapa ada yang lebih milih semuanya, ada TikTok Shop atau segala macam. Itu bisa dijelasin nggak Mbak? Kalau bonusnya nih ya, aku lihat itu. Oke. Kita memang mau menjadikan PGS ini sebagai pusat perbelanjaan yang bisa online sama offline-nya. Nah, salah satu aplikasi yang kita kembangkan saat ini namanya digitalisasi CRM. Di situ adalah digitalisnya para UMKM yang ada di PGS ini. Jadi nanti ceritanya gini, seluruh barang-barang dagangan ini akan dimasukkan dalam aplikasi tersebut. Aplikasi PGS ya? Betul. PGS yang bikin ya? Iya, betul. Okay. Aplikasi CRM ininya akan terlink ke e-commerce. Ada Shopee, ada Tokopedia, ya e-commerce yang lagi hit saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nanti di dalam aplikasi itu ada namanya fitur reseller. Jadi orang nggak usah bingung-bingung nih nyari reseller, tapi dengan aplikasi itu nanti reseller datang kepada mereka. Dan yang ketiga, itu nanti tenant itu akan mendapatkan pendampingan ekspor. Pendampingan ekspor seperti apa? Dari mulai branding sampai dia cara ekspor ke luar negeri akan kita kasih pendampingan seperti itu Mbak Rina. Oke. Jadi bonusnya banyak banget ya kalau misalnya membeli di sini. Jadi tidak cuma offline, tempatnya dibikin lebih bagus, kemudian lebih tertata rapi, juga ada sistem online yang sekarang semuanya serba online ya Mbak ya. Betul. Oke. Dan itu tadi aku tertariknya kalau ekspor itu izin-izinnya dibantuin juga nggak Mbak? Semuanya. Pendampingan, jadi kita ada kursus segala macamnya, kita bantu semuanya. Itu semuanya ya, dari Betul. awal sampai akhir atau Iya. misalnya berskalan aja nih, misalnya hanya pendampingan 3 bulan pertama, 6 bulan pertama, atau dari awal sampai akhir sampai mereka bisa survive sendiri. Betul, jadi dari pertama dia mulai brandingnya sampai pendampingan ke ekspornya, jadi semuanya kita didik semuanya, itu seperti itu. Oke, semua yang ambil tenan-tenan di sini ya? Ambil kios di sini, betul. Oke, jadi itu nilai plus banget ya Mbak Nilai plus ya? banget. Oke, siap. Mungkin hanya satu-satunya yang ada di Kota Solo seperti ini hanya di PGS.
Oke. Kemudian nih Mbak Yeni, tertarik lagi dengan PGS baru akan memfasilitasi tenan-tenan itu model kerja sampai 500 juta itu gimana Mbak, bisa diceritain? Oke, nanti untuk para tenan yang menyewa kios di PGS ini, dia akan mendapat fasilitas kayak tekankan di sini senilai kurang lebih 500 juta. Nah, ini tadi langsung dapat modal kerja 500 juta, itu nanti sesuai ya term and condition berlaku. Itu term dan conditionnya itu apa itu Mbak? Nah, salah satunya ini kan nanti kita pakai lembaga keuangan. Jadi ada namanya BI checkingnya atau SLIK ya kalau sekarang itu seperti itu, kemampuan bayarnya juga seperti itu, kita nanti tergantung dari pihak lembaga keuangan. Bedanya dengan yang misalnya pinjem kayak kur kayak gitu dengan yang ini fasilitas ini apa Mbak? Oke, kalau modal kerja ini nanti yang menjadi jaminan itu adalah invoice-nya. Invoice barang dagangannya. Sedangkan kur itu agunan barang lain ya, bisa rumahnya ya, bisa rumah milik tenan ya. Tapi kalau ini yang digunakan agunan adalah invoice-nya nanti. Oke. Tapi itu nanti ada ada ketentuan juga. Untuk ambil 10 tahun, dia jangka waktunya 1 tahun. Untuk 20 tahun, dia jangka waktunya 2 tahun. Maksudnya gimana nih Mbak? Ambil 10 tahun, 1 tahun itu gimana? 10 tahun sewa, dia otomatis nanti fasilitasnya modal kerja sampai dengan 500 juta, jangka waktunya sampai dengan untuk nyicilnya ya. Betul, 1 tahun. Yang 10 tahun tadi jangka waktu cicilannya selama 1 tahun. Betul. Yang 20 tahun 2 tahun gitu ya Mbak? Iya, betul. Jadi tetap ada perbedaannya. Sedangkan yang 5 tahun gimana? 5 tahun, mohon maaf sementara belum. Oh, berarti NUP pun belum dapat modal kerja kalau ambilnya yang 5 tahun. 5 tahun. Oke, hanya 10 sampai 20 tahun. Oh, oke. Sip. Nah, Sobat Properti, itu bincang-bincang singkat kita dengan Mbak Yeni sebagai co-manager dari PGS ini nih. Buat Sobat Properti yang niat atau pengen untuk buka tenan di sini atau pengen jadi investor dengan membeli beberapa tenan di sini mumpung harganya belum naik loh Sobat Properti, bisa hubungi Rina di nomor di bawah ini ya. Atau seandainya Sobat Properti mau langsung datang ke PGS-nya, dari pihak manajemen itu selalu open house setiap hari Kamis ya Mbak Yeni ya? Betul, hari Kamis kita open house. Jamnya? Jamnya dari pagi jam 10 sampai nanti tutupnya jam 3-an. Oh, oke. Dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore nih Sobat Properti. Oke, untuk yang langsung pengen via Rina atau nanti via tim PGS-nya bisa banget ya. Aku tunggu WA, SMS, dan teleponnya seandainya Sobat Properti mau nanya-nanya lebih lanjut lagi nih. See you. Terima kasih ya untuk watching. Bye.